Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Metodologi Penelitian Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang literatur review. Ini materinya cukup panjang, nanti saya potong-potong menjadi beberapa video supaya lebih mudah memahaminya. Di literatur review ini kita akan membahas pertama mengenai literatur ilmiah, kemudian teknik mengelola paper, dan yang terakhir adalah teknik mereview paper. Pertama kita akan bahas mengenai literatur ilmiah. Kita kembali dulu ke tahapan penelitian ilmu komputer, yaitu ada 7 tahap, di mana semua tahap tersebut dilingkupi oleh literatur review. Jadi literatur review ini adalah merupakan satu bagian yang dilakukan di semua tahapan. Jadi kalau boleh saya katakan, yang namanya meneliti itu ya membaca. Membaca apa? Membaca literatur. Oke, kemudian manfaat dari mereview literatur itu ada beberapa hal. Yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang dan topik yang diteliti. Nah, untuk memperdalam pengetahuan dan topik yang diteliti ini, yang dibaca adalah textbook. Nah, textbook ini berbeda dengan buku-buku yang mungkin teman-teman beli dari Gramedia atau buku-buku yang beli di toko buku ya. Tapi textbook yang dimaksud di sini adalah textbook yang biasanya berbahasa Inggris dan dia tuh komprehensif itu. Bukan misalkan buku tentang pemrograman, bukan seperti itu. Nah, misalkan teman-teman skripsinya bikin aplikasi, jadi textbooknya bukan artinya textbook buku tentang cara membuat program, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud textbook adalah satu buku yang secara komprehensif membahas satu bidang tertentu. Misalnya teman-teman bidang penelitiannya tentang data mining. Nah, berarti buku yang dimaksud adalah buku yang membahas secara komprehensif bidang data mining. Gitu. Oke, manfaat yang kedua adalah memperdalam pengetahuan tentang topik yang lebih detail. Nah, ini didapat dari survei paper. Survei paper itu apa? Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan oleh orang lain. Jadi yang ketiga ini manfaat mereview literatur adalah kita mengetahui hasil penelitian orang lain melalui jurnal yang dia terbitkan di jurnal-jurnal ilmiah. Ini disebut sebagai technical paper. Kemudian yang keempat, manfaat dari literatur review adalah mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang yang kita pilih, atau di sini kita mendapatkan state of the art atau ilmu yang paling baru dari bidang yang kita teliti. Nah, untuk mendapatkan state of the art ini yang kita baca adalah technical atau survey paper. Kemudian manfaat yang terakhir dari literatur review adalah memperjelas masalah penelitian. Nah, masalah penelitian ini biasanya dibahas dalam technical paper dan kita kumpulkan satu persatu dari beberapa technical paper yang berhubungan dengan topik kita. Oke, kemudian ada beberapa jenis literatur ilmiah. Nah, buku yang ada di Gramedia itu rata-rata tidak bisa dijadikan sebagai literatur ilmiah, kecuali buku yang memang dia membahas satu bidang tertentu secara detail. Contohnya mungkin buku tentang data mining karangan profesor siapa. Nah, itu bisa dijadikan sebagai textbook, dan itu pun dalam literatur ilmiah grade-nya grade 6, grade paling bawah ya. Grade paling atas untuk dijadikan literatur review adalah paper dari jurnal ilmiah. Nah, itu yang harusnya dijadikan rujukan utama. Kemudian yang kedua adalah paper dari book chapter. Book chapter itu satu chapter buku atau satu bab buku yang ditulis oleh banyak penulis. Ini biasanya dikeluarkan oleh penerbit-penerbit jurnal internasional ataupun juga diterbitkan oleh beberapa kampus di luar negeri seperti Harvard gitu ya. Dia menerbitkan dari beberapa profesor yang ada di sana, menerbitkan
satu publikasi yang isinya book chapter dari berbagai penulis. Kemudian yang ketiga, literatur ilmiah yang ketiga yang bisa kita jadikan referensi adalah proceeding atau paper conference. Ini grade-nya ketiga ya. Kemudian yang keempat yang bisa kita jadikan sebagai referensi literatur ilmiah adalah tesis atau disertasi orang lain. Nah, karena teman-teman skripsi, jadi bisa mengambil literatur ilmiah dari skripsi orang lain. Nah, ini bisa skripsi kakak kelasnya dari perpustakaan, itu boleh. Kemudian yang kelima adalah laporan dari organisasi-organisasi terpercaya. Misalnya Kominfo mengeluarkan laporan tentang penggunaan internet. Nah, itu kita bisa jadikan sebagai referensi dalam penelitian kita. Nah, jenis-jenis literatur ini referensinya ini dari WOS ya, World of Science. Lebih jelasnya teman-teman nanti bisa ke blognya YouTube-nya Pak Romi juga untuk mendengarkan penjelasan detail mengenai literatur review. Nah, ini kalau teman-teman tapi mungkin ini saya tidak sarankan untuk skripsi ya. Ini hanya untuk yang tesis ke atas. Tapi kalau teman-teman mau skripsinya bagus, boleh dari sini. Kalau memang secara kemampuan mampu ya. Teman-teman bisa dapat rekomendasi jurnal dari simago.com. Nah, di sini Simago itu melakukan perankingan terhadap jurnal-jurnal di seluruh dunia, sehingga teman-teman bisa tahu jurnal apa sih yang paling bagus untuk topiknya teman-teman. Nah, kalau sudah tahu, teman-teman bisa mencari paper-paper yang bagus juga dari jurnal itu. Ini juga masih sebentar. Jadi Simago itu meranking jurnal-jurnal dengan skala Q1 sampai Q4. Q1 itu untuk yang bagus, Q4 untuk yang rendah gitu ya. Nah, satu impian mungkin para peneliti itu jurnalnya atau papernya itu diterbitkan di jurnal-jurnal Q1. Nah, ini Elsevier. Teman-teman juga bisa dapatkan paper-paper dari sini, bahasa Inggris ya. Nah, ada beberapa organisasi yang mengindeks jurnal. Mengindeks itu artinya membuat list, kemudian beberapa melakukan perankingan. Yang pertama adalah Thomson Reuters, yang kedua adalah Scopus. Nah, ini yang jadi standar peneliti di Indonesia oleh Kemendikbud, itu Scopus ya, bukan World of Science. Kemudian yang ketiga adalah Google Scholar. Google Scholar ini teman-teman bisa pakai gratis. Semua jurnalnya teman-teman bisa dapatkan secara gratis. Nah, Indonesia sendiri, Dikti sendiri punya satu semacam ini juga, semacam pengindeks jurnal ya. Teman-teman bisa cek di portal Garuda. Nah, portal Garuda itu adalah semacam indexing jurnal juga yang ada di Indonesia yang diterbitkan oleh pemerintah. Di situ juga gratis. Kemudian ini ada beberapa algoritma perankingan jurnal ya. Jadi cara untuk meranking jurnal tadi seperti apa? Yang paling keren, yang paling terkenal adalah H-index ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di Google Scholar H-indexnya berapa gitu. Atau untuk Bapak Ibu dosen kita itu punya indeks juga di sistem Dikti namanya Sinta. Nah, di situ bisa terlihat prestasi dari masing-masing dosen di bidang penelitian. Nah, sumber literatur ini ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Tadi seperti saya sarankan menggunakan Google Scholar itu yang gratis. Atau menggunakan SciShare ini juga gratis. Kemudian untuk yang berbayar ada ScienceDirect, ada Springer, ada IEEE dan lain-lain, ada ICM. Ini yang berbayar. Nah, walaupun yang berbayar ini juga nanti akan ada penjelasan di slide-nya Pak Romi ini bagaimana kita mendapatkan jurnal atau paper dari jurnal yang berbayar. Nanti ada caranya. Namanya Shadow Library. Oke, kemudian ini tampilan dari Google Scholar. Teman-teman nanti bisa cek di Google dan ketikkan Google Scholar. Kemudian kalau sudah muncul klik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini list-list paper-paper dari banyak peneliti di seluruh dunia dan teman-teman tinggal search aja. Ini ScienceDirect, saya skip aja.
Ini juga Springer, saya skip aja. Teman-teman kalau mau silahkan cek sendiri. Nah, ini Shadow Library yang tadi saya sampaikan. Shadow Library ini adalah satu website yang fungsinya untuk mendapatkan paper yang tadinya berbayar di jurnal internasional. Di website ini menjadi kita bisa download gratis, gitu ya. Penemunya ini Alexander Elbakyan ini, dan pernah dipermasalahkan di pengadilan di Amerika. Dia disidang dan menang. Artinya kalau dulu Shadow Library itu dalam tanda kutip terlarang, dengan kemenangan Alexander Elbakyan ini Shadow Library boleh, gitu ya, seolah-olah boleh, walaupun sering dihack orang juga. Nah, teman-teman nanti bisa cek di websitenya itu tadi ya, yang ada linknya di presentasi ini, dan nanti kapan-kapan mungkin saya tunjukkan caranya mendownload paper berbayar dengan tidak berbayar. Ini sebenarnya sudah ditunjukkan sih. Oke, itu bagian yang pertama. Yang kedua, kita akan ngobrol tentang teknik mengelola paper. Jadi paper-paper yang kita download dari jurnal-jurnal tadi, yang tadi saya sarankan dari Google Scholar atau dari portal Garuda, teman-teman perlu mengelola di komputer teman masing-masing. Supaya apa? Supaya memudah pengorganisasiannya. Kemudian supaya mudah ketika teman-teman membuat skripsi atau membuat paper sendiri nantinya, citasinya mudah, dan itu juga memudahkan teman-teman untuk membuat daftar pustaka secara otomatis dengan Microsoft Word. Itu penting sekali nih, materi mengelola paper. Pertama yang teman-teman lakukan, nanti software yang kita pakai adalah Mendeley. Nah, teman-teman yang pertama lakukan adalah membuat akun di mendeley.com, kemudian download aplikasinya. Kemudian buat folder di laptop di Mendeley tersebut dan letakkan paper-paper yang tadi sudah di-download di situ, gitu ya. Kemudian bibliografi dari paper yang akan ditampilkan secara otomatis setelah PDF diletakkan. Nah, apabila Mendeley gagal membaca bibliografi dari paper yang kita sudah download tersebut, kita bisa isi manual. Nah, setelah itu install plugin Word yang tentang Mendeley supaya nanti mudah dalam citasi dan referensi. Nah, ini contoh Mendeley yang sudah diinstal, tampilannya seperti ini, dan paper-paper yang sudah kita download kita masukkan ke dalam folder-folder di dalam Mendeley. Seperti ini. Yang tadi dimaksud dengan bibliografi information itu ini ya. Nah, ini contoh. Ini berarti ada yang belum terisi. Nah, yang belum terisi ini teman-teman bisa isi secara manual. Artinya Mendeley ini punya kemampuan membaca otomatis dari PDF yang teman-teman download. Dia bisa nulis di sini secara otomatis, tapi ada yang nggak bisa. Nah, yang nggak bisa ini teman-teman isi sendiri. Nah, fungsinya apa? Ini nanti dijadikan citasi dan daftar pustaka secara otomatis. Kalau misalkan teman-teman pilih ini gitu ya, itu nanti berarti ini dijadikan referensi teman-teman dalam skripsinya. Oke, ini contoh satu paper. Ini contoh satu paper. Nah, install plugin-nya. Tadi ada install plugin ya. Ini ada plugin Microsoft Word. Nah, contoh kita mau pakai ini sebagai referensi kita. Kita tinggal insert citation di sini. Kalau sudah install plugin Word-nya ya, insert citation, lalu ke sini, lalu di sini akan muncul seperti ini, ya, akan muncul otomatis seperti ini. Jadi ini tidak diketik manual. Teman-teman yang belum pakai Mendeley ini pasti diketik manual. Dan kalau diketik manual artinya tidak nge-link ke daftar pustaka. Ya. Nah, kalau sudah diketik sudah dilakukan dengan Mendeley, maka ini nanti di daftar referensi atau di daftar pustaka otomatis akan terbuat seperti ini. Ya, untungnya seperti itu. Nah, itu teknik mengelola paper. Teman-teman perlu praktek ini nanti. Praktekkan di laptopnya masing-masing, download Mendeley, install plugin, dan coba lakukan citasi. Ya, itu PR pertama dari saya untuk mata kuliah ini. Kemudian selanjutnya adalah teknik mereview paper. Paper ilmiah itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah technical paper yang fungsinya technical paper ini adalah hasil penelitian dan eksperimen yang dilakukan oleh seorang peneliti. Jadi ini outputnya seorang peneliti itu technical paper.
Kemudian penilaian kualitas nilai paper dari kontribusinya ke pengetahuan. Kemudian yang kedua, jenis paper ini adalah survei paper. Paper yang isinya mereview dan survei tentang topik suatu penelitian. Biasanya jumlah penelitiannya ratusan atau ribuan. Jadi dia membaca paper-paper yang jumlahnya ratusan atau ribuan, kemudian dia review. Outputnya adalah output review dari paper itu. Rujukan dan panduan penting dari peneliti baru memulai. Nah, survei paper ini sangat bermanfaat untuk kita, peneliti baru, yang baru terjun di bidang itu. Kita bisa tahu, oh peneliti-peneliti di seluruh dunia itu ngomongin apa sih di penelitian mereka tentang topik A. Kita bisa tahu itu. Modalnya adalah membaca. Jadi, seorang peneliti itu baca dulu, orang lain meneliti apa ya di topik ini. Jadi jangan langsung nulis. Kalau langsung nulis, resikonya adalah yang kita tulis sudah ditulis oleh peneliti lain, artinya sudah usang. Yang kita tampilkan nanti di jurnal, itu ternyata sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain, ini sudah usang namanya. Nggak ada kontribusinya. Gitu. Untuk bisa berkontribusi, kita baca dulu peneliti lain, dia ngomongin apa, outputnya apa, baru kita tahu ada masalah apa yang tersisa, itulah yang kita teliti. Nah, itu penelitian yang sebenarnya ya. Skripsi itu fungsinya adalah latihan meneliti. Belum meneliti yang sebenarnya ya, kalau boleh saya bilang latihan meneliti. Nanti meneliti yang sebenarnya S2. Latihan meneliti ini harapan saya dengan adanya mata kuliah metodologi penelitian ini teman-teman tahu, oh caranya meneliti yang benar seperti ini. Gitu. Tapi level kesulitannya tidak sesulit tesis. Oke. Mungkin sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan dengan detail dari masing-masing jenis paper ya, mulai dari technical paper dan survey paper. Nanti ada juga SLR gitu ya. Tapi untuk pertemuan sekarang mungkin kita cukupkan sampai ke jenis-jenis paper ilmiah. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.